Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata surga. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Kalaupun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Dan kami juga tidak lupa naikkan doa sama. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Rasul-Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul-Rasul pasal 20 mas kami. Kisah Rasul-Rasul pasal 20 ayat pertama sampai ayat 12. Kisah Rasul-Rasul pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Beria, dan Aristarchus dan Sikutus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dan Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikus dan Trophimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar di Filipi. Dapat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia angkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merabakkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kita lihat bagaimana pelayanan Paulus itu, tetapi yang sangat menarik Pak. Apa kata firman Tuhan pada ayat yang pertama? Setelah rebak keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka, dan sudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Kita melihat bagaimana sikap Paulus sebagai hamba. Setelah jadi keributan dan tenang, Paulus memberikan satu menguatkan hati itu, bukan melemahkan, tapi menguatkan. Itu yang penting dalam hidup kita. Kalau seorang menghadapi masalah, seorang menghadapi problem, ada persoalan hidup, jangan dibuat lemah, tapi dikuatkan. Amin.
dihibur, diberi kekuatan, diberikan pengharapan. Jangan istilah kata orang yang sudah jatuh tangga diinjak, tapi dia angkat tangganya, dia angkat orang itu, ya, diberi kekuatan supaya mereka kuat dalam hadapi badai. Sebagai Paulus sekali menghadapi murid-murid yang menghadapi badai, dia diberi kekuatan. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, maka siapa ikut Tuhan harus ikut saya. Sebab Tuhan memberi kekuatan pada orang yang untuk mengikut Dia. Sebab dalam Yesus dalam fase persoalan hidup, ya. Tapi kalau kita mandang Yesus, kita bisa berjalan terus kepada untuk melihat badai ada, kiri kanan ada, tapi kita bisa berjalan sekalipun berada di dalam danau sebagaimana Petrus. Angin badai ada, dia bisa memandang pada Yesus. Tapi ketika dia rasakan kiri kanan, dia tenggelam. Tapi Tuhan tolong. Kita juga sebagai orang yang percaya, kita juga menolong saudara kita, memberi kekuatan buat dia supaya dia kuat kembali, jangan dibiarkan, tapi dia angkat kembali supaya dia kuat iman yang teguh sebagaimana Paulus menguatkan iman mereka. Amin. Oh, suami kita lemah, isi yang menopang. Anak lemah, ya kita yang menopang orang. Saudara seiman juga lemah, saling topang-topang sehingga kuat. Ya, satu maka penting kesatuan. Baik suami istri keluarga satu kuat. Ya, saling dukung mendukung. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Menteraikan firman dalam hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pada Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, pada camat, pada lurah, pada RW, pada RT, pada medis, relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, teristiwa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.